Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kepada Allah kita memohon perlindungan. Semalam hujan lebat, Bumi Asri banjir nggak? Banjir ya. Ya, tapi tidak boleh menyalahkan siapapun. Makanya jangan buang sampah sembarangan. Korek-korek, ya kan? Ikut berkontribusi. Karena orang mukmin itu cara mengevaluasinya adalah dengan memberi masukan, bukan mengkritik. Karena mengkritik itu dekat dengan cacian. Lisannya orang yang jelek itu adalah berhasil memberitahu orang lain apa tanggung jawabnya, tapi tak berhasil mencari tahu apa tanggung jawab dirinya. Nah, itu hati-hati. Maka fa'tabiru ya ulil albab maknanya adalah ayolah. Ya, karena kita tinggal di sini, kita cari tahu apa kira-kira yang bisa kita kerjakan, kita beritahu kepada pemerintah apa yang harus dikerjakannya. Nah, kira-kira begitu. Itu sudah jauh lebih produktif. Mudah-mudahan segala apa yang kita alami adalah cara kita untuk memberi penguatan yang produktif untuk diri kita dan untuk orang-orang yang kita beritahu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, udahlah awak kebanjiran, awak marah-marah pula. Udahlah awak marah-marah, naik pula darah awak. Udahlah naik darah awak, masuk rumah sakit pula. Jadi double-double Pak. Jadi kalau udah kebanjiran jangan mau marah-marah. Karena dengan tidak marah-marah maka tidak masuk rumah sakit. Kira-kira gitu ya. Maksud saya begitu cara melihatnya agar kita bisa lebih positif ya. Nah, hari ini kita mau lanjut kaji ya, tentang akhlak rezeki. Kita kemarin masih cerita di wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahwa orang-orang yang bertakwa kepada Allah di ayat yang awal, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, maka orang yang bertakwa itu akan diberikan Allah jalan keluar. Jalan keluar itu sifatnya sebenarnya unpredictable, sesuatu yang nggak disangka. Kalau jalan keluar itu disangka, maka dia tidak akan memberi kekuatan kepada diri kita. Ya, kalau Bapak keluar dari pintu itu, biasa itu namanya pintu, memang tempatnya untuk keluar, ya kan? Nah, jadi kalau ada orang begini kira-kira, "Cemana lah Ustadz, gaji saya pas-pasan, tunggu gajian dulu lah baru saya bayar utangnya." Memang udah tahu dia, begitu datang gajian baru dia bisa bayar utang. Makanya dia tidak punya gairah menunggu gaji itu, karena dia sudah memprediksi tiap awal bulan akan dapat gaji. Tapi begitu orang memaafkan dia hutangnya, lalu dia tidak perlu bayar hutang, itu dianggapnya ya ja'allahu makhraja gitu. Kira-kira gitu ya. Nah, sekarang yang mau kita prediksi itu, apakah memang Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk melihat semua yang Allah hadirkan di diri kita adalah jalan untuk menjauhkan kita dari hal-hal yang jelek, satu, atau mendekatkan kita kepada hal-hal yang baik, dua, atau mengistiqomahkan kita pada sesuatu yang sudah baik. Jadi ada tiga terminologi orang untuk mengukur apakah kualitas takwanya memberi jalan keluar kepada semua kehidupannya, ya kan? Jadi dia pemabuk, di sini tempat mabuknya, ya kan? Pak tertua, ya dia masih kelas-kelas minum tua lah ini, ya kan? Namanya masih agak kampungan. Dia rumahnya di sini. Kalau jalan dia kemari, namanya senior. Ini pemain senior ini, pasti singgah ke situ. Tapi dia udah capek mabuk, udah mau taubat ini. Cuman karena keadaan aja yang nggak bisa membuat dia taubat. Nah, dia tujuannya mau ke ujung sana. Ada gang sempit. Sebelum sampai kepada tempat tua itu, kalau dia belok ke gang itu, dia akan melewati 2 kali lipat jauhnya perjalanan. Tapi dia bisa menghindarkan tempat mabuk tadi. Maka ikhtiarnya begitu dia belok, "Ustadz, saya jujur, kalau saya tidak belok, dekat saya sampai kepada tujuan. Tapi nggak akan mungkin saya berhasil melewati pak tertua itu." Kayak manggil-manggil tempat tua itu ke saya. "Come here, come here, come here." Jadi saya belok, Ustaz. Waduh, capek saya jalan jauh.
Nah, maka setiap langkah yang kau langkahkan adalah amal kepadamu. Karena itu jihadnya orang yang jahat menuju kepada menghabiskan kejahatannya, mematikan kejahatan. Jadi orang jahat juga bisa berjihad, Pak. Hati-hati. Jihadnya orang jahat itu adalah berusaha sekuat tenaga menghindarkan diri dari kejahatan itu. Itu adalah jihadnya orang jahat. Nah, jadi cuman ala Ustaz, nggak ada daya saya, selalu alibinya begitu. Nggak ada daya. Rumah saya hanya lewat di situ, Ustaz nggak bisa lewat. Padahal ada gang sempit yang bisa engkau melewati itu. Banyak jalan kalau kau sudah punya niat untuk menghindarkan diri daripada tabiat jahat. Banyak jalan. Jangan bilang nggak ada jalan. Nah, inilah salah satu terminologi takwa. Ya ja'allahu makhraja tadi. Jadi ya ja'allahu makhraja tadi itu lagi-lagi kita dudukkan bukan hanya tentang duit, tapi tentang bagaimana Allah mengelola hidupmu jauh lebih baik dan produktif dari yang kemarin. Ini bukan tentang duit, Pak. Makanya saya mengajak kita untuk tidak melihat ayat 1000 dinar itu tentang duit. Enggak. Terlalu komersil kita jadi orang. Tapi tentang kayak mana Allah membuat hidup kita jauh lebih baik, lebih sempurna, tentang keimanannya, cara kerja hidupnya, sikap kita kepada orang, cara pandang orang kepada kita, kemampuan kita mengelola hidup, kemampuan kita memanage keuangan dan harta yang kita miliki. Ternyata di sana yang diperbaiki Allah. Meskipun kelihatannya sesuatu yang datang tidak sangat banyak, bukan sesuatu yang terus mengalir. Ya, kemarin kan udah saya kasih tahu teorinya. Bapak-bapak kalau lagi merasa seret, pastikan aja mungkin Anda panjang umur gitu. Sederhana saja. Karena kalau ada si A ditakdirkan Allah rezekinya 500 miliar, si B takdirnya di rezeki 500 miliar. Aturannya mereka ini sama-sama mati nih. Kenapa? Karena rezekinya sama-sama 500 miliar. Karena syarat orang mati itu kan habis rezeki. Itu syarat orang mati, Pak. Kalau Bapak belum habis rezekinya, mau 18 kali masuk rumah sakit, pasti balik lagi. Kenapa? Karena belum habis rezekinya. Ya. Nah, si A setiap bulan dia dapat 15 juta. Si B setiap bulan dapat 100 juta. Kira-kira mana duluan mati, Pak? Si B. Makanya ini berita gembira bagi Anda yang seret rezeki hartanya. Nah, mungkin Anda lama matinya kira-kira. Jadi kita nggak hanya bisa memberi berita gembira kepada orang yang banyak duit. Kita juga bisa beri berita gembira kepada orang-orang yang kelihatan nggak banyak duitnya. Kenapa? Karena takkan ada satu manusia pun dan makhluk pun di muka bumi ini yang habis umurnya kalau belum habis rezekinya. Jadi kalau ada orang berdoa tertunda doa itu diijabah, tandanya bahwa kau panjang umur. Tapi kalau begitu kau doa besoknya dikabul, ngeri-ngeri sedap juga, wah itu. Dalam ini ya. Sempat dikabul semua ujung-ujungnya. Nah, ini kalau matematika logika manusia. Jadi dari sinilah kenapa kita mengambil kesimpulan tidak boleh ada sangka buruk kepada semua takdir yang Allah beri kepada kita, karena dalam setiap ikhtiar akan ada kemudahan yang Allah beri. Bisa saja kemudahan yang Allah beri itu sesuatu yang kau minta diberi apa yang diminta, atau sesuatu yang diminta tidak Allah beri. Tapi ketika Allah tidak memberi apa yang kau minta, justru sebenarnya Allah sedang memberi sesuatu yang lain. Jadi kalau istilah saya, kadang-kadang Allah mengabulkan doamu dengan cara tidak mengabulkan doamu. Nah, itu dia. Apa maksudnya itu? Jangan pikir-pikir aku pening apa maksudnya itu. Udah ya, kita lanjutlah kemarin ya. Jadi ada itu di dalam Ali Imran 145. Nanti silakan baca ya. Wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid sawabal akhirah nu'tihi minha wa sanajziz syakirin. Ternyata Allah kasih choice di situ. Kalau kau mau jadikan dunia ini tujuan, silakan. Kalau kau mau jadikan akhirat tujuan juga, silahkan. Wasana jazis syakirin. Ternyata balasan yang tinggi itu hanya kepada orang-orang yang bersyukur. Tunggu ya, pelan-pelan ini kita lihat. Saya mau ngajak kita analisis bahasa aja. Kenapa syukur menjadi ending dari pilihan itu? Pertanyaan ini yang harus muncul. Jadi supaya pernyataan Allah dalam Al-Quran itu tidak terlalu simbolik, bukan ece-ece itu pernyataan. Sama ketika Allah menyebut dalam Al-Quran, silahkan recheck.
Allah berulang kali mengingatkan kita tentang akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu wa abqa. Ya, Al-Baqarah ayat 4 apa itu? Wal akhiratu khairun. Pokoknya akhirat semua menjadi tujuan utama manusia. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sebelumnya itu kan bicara tentang akhirat. Nah, kenapa akhirat itu menjadi tujuan yang paling diperhatikan atau diulang-ulangi Allah keterangan dalam Al-Quran? Pertanyaan ini harus kita munculkan. Saya jawab ya. 1, karena manusia tidak punya prediksi yang konkret tentang akhirat itu bagaimana kegembiraannya. Bisa. Makanya Allah ulang-ulangi, sama seperti seorang ayah ngajak anaknya. Nah, besok kita mau pergi ke Raja Ampat. Anaknya yang kuliah gembira, anaknya yang SMA gembira, anaknya yang SD nggak ada gembira-gembiranya. Nyantai-nyantai. Kenapa kok nggak gembira? Nah, mau ngapain ke sana? Apa sana? Akhirnya diulang-ulangi. Kita mau ke Raja Ampat, nyantai aja anaknya. Lalu ditanyanya, "Mah, di Raja Ampat ada jual mobil-mobilan nggak?" Ternyata ekspektasi dia tentang Raja Ampat mobil-mobilan. Karena dia masih anak cencen, di akal dia masih mobil-mobilan. Akhirnya apa kata mamanya? Oh, ada nah, mobil-mobilan ada. Baru dia punya gairah untuk pergi ke Raja Ampat. Kira-kira gitu. Ini ya, saya mohon ampun kepada Allah kalau salah. Jadi, ekspektasi manusia akhirat itu sama seperti dunia. Itu problemnya. Mau makan takut lapar, mau minum takut haus. Cari bini yang cantik maka pengen bidadari yang banyak. Padahal akhirat itu nggak ada sama-samanya seperti dunia, Pak. Makanya Allah ulang-ulangi dalam Al-Quran supaya kau paham bahwa ada satu tempat di mana tempat itu harusnya kau bergembira menuju ke sana. Tapi karena akalmu tidak mampu memprediksi apa kegembiraan yang dihadirkan Allah di sana, maka kau tetap ingin membawa dunia sebagai sebuah kegembiraan sampai di akhirat. Pengen baju cantik, pengen mobil mewah, pengen bidik banyak, pengen alamak. Kalau saya ditanya nanti kau di surga tidak ada rasa lapar, jadi kau tidak perlu makan. Untuk apa makanan? Ya kan? Sama seperti kalaupun mau dapat bidadari mau ngapain kali rupanya? Karena manusia udah nggak ada syahwat nanti di sana. Untuk apa bidadari itu? Mau tengok-tengok aja. Tapi kenapa ditawarkan? Kita jawab, karena manusia hanya mampu melihat itu sebagai sebuah kegembiraan, maka itu ditawarkan di dalam Al-Quran. Padahal hakikat dari tujuan kegembiraan orang pergi kepada akhirat kalau maknanya surga adalah bertemu dengan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan kita nggak nganggap itu gembira, karena kita anggap pertemuan itu sama seperti awak bertemu dengan kawan awak. Untuk apa jumpa-jumpa aja ya? Nongkrong-nongkrong nggak jelas juga nih brother katanya, minum nggak juga. Ya, kira-kira kan kayak gitu. Bapak Ibu, wallahi serius lah. Maka membereskan hati untuk mengikhlaskan semua amal akan mencerminkan bahwa kita sedang belajar memberi jarak antara diri kita dengan kebutuhan dunia kita. Saat itu kita akan sangat siap masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya begitu. Jadi kalau kita masih mencari dunia di akhirat, anggap aja kayak anak cencen tadi. Ekspektasi orang ke Raja Ampat ya mandi-mandi lah, foto-foto, ya kan? Dia masih cari mobil-mobilan lagi sampai di Raja Ampat, ya kan? Ya nampak sekali awamnya, ya kan? Ya udah, nggak apa-apa. Kalau kau mau cari mobil-mobilan, pula di Raja Ampat ada juga jualnya itu. Tapi bukan itu fokus orang pergi ke Raja Ampat, itu problemnya. Nah kira-kira gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oke ya, maka kata Allah, wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha. Sekarang tinggal kita aja yang kasih choice. Kita mau ngapain nih di dunia ini? Nah, inilah merenovasi niat ya. Ya kan? Ada orang dewasa, tapi memang begini ya. Mungkin karena dia sudah punya penyakit atau dia sedang menjaga dirinya agar tidak berpenyakit. Saya kalau dalam perusahaan termasuk
tidak energik bagi saya kalau ada seseorang terlambat masuk ke kantor gara-gara bininya terlambat nyiapi bontot. Paham gak itu? Kenapa terlambat? Biniku kepagian Pak, kelamaan bangun, nyiapi bontot belum siap. Nah pertanyaannya, kenapa gak takut lapar? Itu pertanyaan Pak. Jadi sebenarnya saya mau ngajak kita, jangan pernah takut lapar, karena lapar itu esensi manusia. Sedangkan Allah memuliakan orang-orang yang lapar Pak. Kapan Allah memuliakan orang-orang yang lapar? Saat puasa. Saat puasa tak berhasil orang melihat kita hina walaupun kita tidak makan dan minum, karena tidak makan dan tidak minum itu tabiatnya orang miskin Pak. Tapi begitu kita berniat berpuasa, tak berhasil orang melihat kita hina meskipun tabiat yang kita kerjakan adalah tabiatnya orang miskin. Coba itu kalau mau dikaji-kaji, makanya kan cukup menarik Pak. Kenapa Allah membuat grade kita tinggi ketika kita berpuasa? Karena esensi dari orang yang hidup itu adalah memperjarak diri dari ketergantungan pada hal-hal yang sifatnya konsumtif. Nah, kalau kau udah belajar bisa tidak makan dan minum, terus apa problem duniamu lagi? Pertanyaannya gitu. Makanya esensi kekayaan itu adalah, ini jangan marah Pak ya, esensi kaya itu adalah punya banyak tapi nggak tahu mau diapa-apai yang banyak itu. Nah, itulah esensi kaya. Stres sekali aku Ustaz. Kenapa? Banyak kali duitku tapi aku nggak tahu mau beli apa. Ini baru keren Pak. Kita kawani orang kayak gini Pak. Yang sering terbalik, stres sekali aku Ustaz. Banyak kali yang mau aku beli, duitku nggak ada. Ini yang banyak Pak. Ya. Jadi serius ya. Kalau kau sudah mulai kehilangan selera kepada dunia yang tidak membuatmu lebih produktif, maka saat itu Allah sudah mulai melindungi dirimu dalam perjalanan panjang dunia ini. Tapi kan kita nggak mampu melihatnya pakai cara pandang yang sama. Ini aja problemnya. Kan udah pernah saya kasih contoh di sini. Seorang pengusaha lagi naik-naik daunnya. Dia tanya sama temannya, brother, aku mau cari di mana ini ustadz yang banyak dijadikan orang berwasilah meminta doa agar usahaku dilancarkan. Kira-kira gitu ya. Akhirnya ditunjuklah ada di kampung sana. Ayo kawani saya. Dikawanilah naik mobil. Masuk ke kampung-kampung. Begitu udah mau belokan terakhir, udah jelek ini jalannya, udah kayak banjir kemarin lah, parah jalannya gitu kan. Ya. Dibilangnya, mana rumah ustadz itu? Ditunjuknya itu. Udahlah berhentilah katanya. Mutar kita katanya. Kenapa? Ini aku mau minta doa sama ustadz tuh supaya usaha lancar, harta banyak. Kalau rumah ustadz tuh pun udah mau runtuh kayak gitu, pening lah kepala kita katanya. Cemana lah doa dia mau dikabulkan Allah, dia aja pun miskin kayak gitu katanya. Ini kan cerita orang yang botak lalu jual obat penumbuh rambut ini. Ya, ini kan kira-kira begitu ya. Benar kan? Logik ya? Logik kan? Akhirnya nah, ayo kita patahkan yang logik itu. Gini, kau itu doanya masih awam. Asal begitu naik angkat tangan, malaikat langsung bilang, ini dunia aja otak kawan ini. Ulama sana levelnya sudah tidak seperti dirimu. Begitu dia angkat tangan untuk berdoa, tidak ada dunia dalam urusan doanya. Yang dia minta kepada Allah, ya Allah beri saya kekuatan istiqomah dalam amal saya, beri saya istiqomah dalam iman saya, beri saya kenyamanan kepada semua ketauhidan dan keimanan saya. Begitu sudah doanya. Jadi Allah memberikan harta yang kelihatannya, dunia yang kelihatannya pas-pasan, tapi membuat nyaman dirinya untuk tetap istiqomah pada keimanannya. Jadi nggak bisa kita melihatnya selalu secara kausalitas, nggak bisa Pak. Nah begitu, lagi-lagi kita cara memandangnya kayak gitu. Jadi ada level orang, ini yang kemarin saya bedah. Di diri kita yang sering bermain itu 60-40 atau 70-30. 60 urusan jasmani, berarti dunia. 40 urusan ruh, berarti itu urusan-urusan ketauhidan, keimanan, ketaatan. Kalau udah 60-40 udah bagus itu Pak. Nah yang gawatnya bukan begitu, 90-10. 90 urusan jasmani ansih, 10 itu pun kalau ingat urusan ruh, ya urusan ketaatan. Nah perjuangan orang mukmin
membuat dirinya paling tidak 50-50. Kalau itu sudah naik grade kita. Nah, kalau saya disuruh memberi contoh orang yang 50-50, semua yang dia kerjakan di bumi Allah ini tak akan mau dia mengerjakannya kalau dia tidak berhasil memastikan bahwa ada urusan amaliyah di dalamnya. Jelas lah. Ini kan kalau bicara pengusaha, ada ketemu sama pengusaha yang agak gila cara berpikirnya. Ya, memang bahasanya bahasa awam, tapi amalnya kelihatannya tidak begitu awam. Brother, apa ini? Aku cairan ini 100 nih. Alhamdulillah, ya, 100 juta. Aku mau buang-buang 5 juta lah dulu nih. Kemana aku buang ya? Memang bahasanya kasar kan? Kasar. Tapi dia ekstrim saja melihatnya. Karena bagi dia nggak akan beres 100 juta yang aku dapat nih kalau aku nggak berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira gitu logika yang dia bangun. Nah, hasil logika yang dia bangun itulah membentuk karakter bahwa dia tidak mau melaksanakan pekerjaan hidup ini tanpa ada hubungan kepada hal-hal yang sifatnya amalia. Nah, inilah karakter kita. Nah, yang menjadi problem kan bukan begitu. Kita sengaja mempersempit kemampuan kita, menyangka bahwa kita nggak mampu, kira-kira gitu. Padahal kita sedang dimudahkan Allah. Itu problemnya. Kenapa kita kelihatan mempersempit kemampuan kita? Karena setiap kita mendapat rezeki dari Allah dalam bentuk uang, akal kita ini diperpanjang untuk memprediksi apa yang akan terjadi 1 atau 2 tahun ke depan. Mau nggak, Pak? Aduh, jangan banyak-banyak kali lah ngasih. Nanti ini untuk anak lagi, ini untuk gitu-gitu. Muncul dia tiba-tiba itu, Pak. Tang. Itulah yang membuat kita kelihatan tidak berani ekstrim. Padahal kalau kita ekstrim di situ, mungkin yang akan terjadi berikutnya jauh lebih ekstrim yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira gitu logika sebab akibatnya selalu begitu. Tapi kita selalu bermain di zona nyaman untuk urusan kemampuan kita pada hal-hal yang sifatnya amaliyah, amilus sholihah. Nah, ini perlu kita dudukkan. Baik ya. Udah, itu pembuka. Sekarang kita sambung ini. Kemarin kita sudah selesai di rezeki langsung tak langsung. Nah, apalagi rezeki yang min haitsu la yahtasib itu, yang tidak diduga-duga itu. Rezeki yang datang dan rezeki yang bertahan. Rezeki yang datang itu ya jelas lah, rezeki yang datang itu. Jadi kalau habis pengajian ini nanti kita makan mie balap, ya kan? Kira-kira ini hari ini mie balap atau lontong nih? Itu rezeki yang datang atau rezeki yang bertahan? Kita dudukkan itu memaknai. Kita jawab ya, kalau kehadirannya sudah diprediksi, maka dia disebut sebagai rezeki yang bertahan. Nah, rezeki yang datang itu yang tak berhasil kita memprediksinya dalam waktu dekat. Rezeki yang datang. Maka semua rezeki yang datang dianggap sebagai cara Allah memberi rezeki. Jadi rezeki itu dalam makna yang paling luas kan bermanfaat kepada kita. Lalu menumbuhkan kebaikan. Ziyadatul khair wa ziyadatul ta'ah wa ziyadatul manfa'ah. Itulah esensi dari rezeki. Nah, rezeki yang bertahan berikutnya apa? Sesuatu yang pasti hadir kepada diri kita. Nah, sehat yang Bapak miliki ini itu rezeki yang bertahan, Pak. Saya mengajak kita untuk berulang-ulang mensyukuri sehat itu, serius. Mensyukuri sehat. Ini kenapa kita kelihatan berpenyakit walaupun sehat? Karena kita mensyukuri sehat itu ecek-ecek, enggak serius. Ya, gimana lah Ustaz? Walaupun ke masjid naik sepedanya sekarang, manalah mobil nggak ada lagi. Ya, dipada-padakanlah naik sepeda. Capek juga sih. Coba bayangkan. Nggak capek, kau keren itu. Kenapa kakimu masih kuat dayung sepeda? Nah, jadi cara mensyukuri sehatnya ecek-ecek, nggak serius gitu. Serius lah. Bagaimana cara mensyukuri yang serius? Inilah Ustaz, aku pun terkejut juga ini. Padahal asam urat nggak turun-turun ini, tapi masih bisa aku naik sepeda ke masjid. Enak nggak itu dengarnya? Enak, Pak. Maksud saya ini ya, intan surullaha yansurukum wa yusabbits aqdamakum. Ayo kita dudukkan ayat ini. Kata Allah, jika kau menolong agama Allah, maka kau akan menolong diri. Maka Allah akan menolong. Pertanyaannya, apakah Allah butuh pertolongan untuk membangun agamanya? Jawabannya tidak. Hati-hati. Jangan kita bersangka bahwa Allah tidak mampu menolong agama ini, menjalani agama ini. Terus bagaimana kita membuat grid ayat intan surullah itu? Begini, ketika kau bertemu dengan orang yang butuh
butuh asupan energi positif tentang Allah dan takdirnya. Apa lisanmu? Lisanmu mengeluarkan apa? Kalau lisanmu mengeluarkan bahwa takdir Allah ini sulit, berarti kau tidak menolong agama Allah. Tapi kalau kau tetap memuji Allah dan agamanya, berarti kau sedang menolong agama Allah. Makanya disinilah sunnah muakkad hukumnya untuk terus bersyukur meskipun kita sedang dalam keadaan sulit. Karena orang yang mendengar rasa syukur kita akan mengambil nilai positif dan saat itu kita sedang menolong agama Allah. Jadi begitu cara membacanya, Pak. Ya. Jadi disinilah kenapa akhirnya kita harus mengurangi keluh kesah. Mengurangi keluh kesah. Nah, kapan keluh kesah itu berkurang? Ketika orang yang sedang memiliki ujian atau masalah didatangi oleh saudara-saudaranya untuk ikut berkontribusi membantu masalahnya. Nah, gitu dia. Paham gak, Pak? Ya. Jadi membuat diri tidak eksklusif. Jadi ini kan alhamdulillah Al-Muhajirin menjadi terbaik 2 ya, kategori masjid komplek ya, dan ini kita syukuri karena dia punya perbedaan, ada mu'allaf center salah satunya. Nah, pertanyaan sederhananya yang mau dijawab ke depan adalah sejauh apa kontribusi masjid membangun kemaslahatan masyarakat? Kategorinya bisa 3, Pak. Pertama, masyarakat di sekitar masjid. Yang kedua, masyarakat di luar masjid. Yang ketiga, membantu sesuatu yang kecil, yang lemah, yang tidak beres untuk ikut di dalamnya. Nah, nanti ke depan PR-nya sederhana, Pak. Ya. Bagaimana PR-nya? Kalau di masjid ini punya tetangga masjid lain 1, 2, 3, 4. Pertanyaannya, apa peran masjid yang dianggap sebagai mapan ini kepada masjid-masjid tetangganya? Nah, itu juga menjadi PR ke depan. Karena disinilah letak kita untuk saling berintegrasi antara satu dan yang lain. Logika yang tidak boleh kita sematkan adalah awak yang ngumpul, dia pula yang nerima. Nggak boleh, Pak. Serius, nggak apa-apa. Ngumpulnya di sini, share-nya ke sana. Nggak ada masalah. Kenapa? Karena hakikat dari infak dan sedekah itu adalah perluasan manfaat kita kepada banyak orang. Semakin banyak orang merasakan manfaat harta yang kita miliki, maka esensinya semakin banyak rezeki yang Allah beri kepada kita. Kira-kira gitu. Nah, jadi ini ke depannya. Baik ya, maka rezeki yang datang, rezeki yang bertahan. Sederhana, bagi orang-orang yang sudah pensiun, berkacalah kau setiap pagi. Kalau Allah tidak menambah ubanmu, berarti kau diberi rezeki yang bertahan. Udah, serius saja. Ya, kadang-kadang ada orang bingung dia setelah pensiun mau ngapain lagi. Gara-gara itu panjat genteng, gara-gara itu siram bunga, gara-gara itu ada kamar mandi yang rusak dikit diperbaiki karena kurang kerjaan, nggak tahu lagi dia mau ngapain. Ya kan, yang penting nggak apa-apa, Pak. Selama kau masih mau bekerja, kerjai aja gitu. Yang penting yang kau kerja itu adalah sesuatu yang manfaat gitu. Kenapa ayah naik ke atas? Ini udah jelek genteng ini katanya. Dibongkarnya genteng itu. Habis itu dipasangnya balik. Aduh, ini memang kurang kerjaan ini, nggak apa-apa lah. Yang penting sehat ya. Bapak Ibu, begitulah alasan bagaimana kita ini harus membuat hidup kita bermanfaat. Kadang-kadang kita tidak berhasil lagi memberi manfaat kepada orang banyak, maka memberi manfaatlah kepada diri sendiri ya. Jadi ada di daerah Serdang Bedage, saya lupa nama kampungnya. Jadi kebetulan saya singgah di sana. Ini ada maghrib mengaji, Pak, maghrib mengaji. Biasanya kan maghrib mengaji itu guru-gurunya usia produktif tuh, adik-adik kita yang masih muda. Jadi kelihatan ada dua orang kakek-kakek lah ya ukurannya. Ikut ngajar maghrib mengaji juga. Yang lucu begitu selesai berdiskusi, kenapa ikut juga di kayak maghrib mengajinya? Enggak ada kerjaanku di rumah, ngajar. Jadi enak jawabannya gitu. Jawabannya itu menarik perhatian saya. Karena dia nggak tahu lagi ngapain kerjaannya di rumah. Jadi dia ikut mengajar maghrib mengaji. Nah, menurut saya pilihannya cerdas. Kenapa? Karena banyak orang akhirnya menjadi penyakit karena dia nggak tahu mau ngapain. Padahal hidup di dunia ini syaratnya adalah harus banyak ngapain. Nggak boleh nggak tahu mau ngapain, nggak boleh. Itulah syarat hidup di dunia ini. Makanya jangan banyak nyantai-nyantai, Pak. Nanti pendek umur.
Kenapa? Kalau masih banyak pekerjaanmu di dunia ini, tandanya kau panjang umur. Makanya banyak aja dikerjai apa-apa yang positif, kira-kira gitu ya. Jadi jangan sering-sering ngambil posisi wena sama mager. Ini biasanya perempuan yang mager ini. Mager, tau mager Pak? Perkara nyender sedikit. Aduh Ustaz, mager ini Ustaz. Apa? Malas gerak. Mager. Yang berikutnya apa? Rezeki yang formal. Rezeki yang formal itu apa? Rezeki yang dianggap sebagai rezeki. Ya, duit itu sulit orang mengukurnya, bukan rezeki. Ya, ada orang ngasih awak baju misalnya, dianggap sebagai rezeki. Kenapa? Karena secara formal alat ukur rezeki itu adalah yang memang diyakini semua orang itu sebagai rezeki. Kira-kira gitu. Itu betul jamnya itu nggak? Oh salah. Ya. Iya, nggak apa-apa. Nah, rezeki yang fungsional itu ini yang payah Pak. Gini ya. Ini di ceramah di TikTok saya udah masuk ceramahnya. Dia kerjanya azan, gitu ya. Udah, dia digaji sebab azan di masjid. Oke. Lalu orang masjid itu kalau dia yang buat teh manis, sur kali orang masjid itu minumnya. Jadi sekali waktu dibilang habis subuh, Dek buatlah teh manis Dek, enak kali lah buatan teh manis kau. Apa katanya? Maaf lah Pak, saya kan di sini digaji cuman azan ini katanya. Bapak kan nggak pernah gaji saya buat teh manis. Nah, saat itu orang akan menerima informasi itu dan informasi itu benar. Tapi ingat, mulai saat itu kau memutus rezeki yang fungsional dari dirimu. Besok-besok ada orang minta tolong mau antari undangan di komplek ini, ada duit 200.000 ya kan. Suruh aja si Anu, dia kan tinggal di masjid itu. Nggak usah lah, payah dia. Dia karena digaji cuman azan, nggak mau dia itu yang lain. Putus Pak, serius, wallahi. Makanya kalau kau masih difungsikan orang tentang kemampuanmu, bilang kepada Allah, terima kasih ya Allah, saya bersyukur orang melihat saya sebagai manfaat. Walaupun saat itu orang belum bisa menyeimbangkan bayaran sebab manfaat yang saya beri. Kenapa? Karena semakin kau meredoi daripada dirimu untuk melakukan yang terbaik, mulai saat itu Allah memelihara rezekimu. Pelan-pelan saja. Jangan kau ukur dia kapan, nggak bisa diukur kapan. Ya kan, mau berangkat Masjid Muhajirin ke Singapura, merayakan terbaik 2 menjadi masjid mandiri. Kira-kira gitu toh. Ini karena ada Pak Diditnya aku bilang ini. Oh, entah cair ya kan, nggak tahu juga Pak. Diajak juga tukang azan yang buat, ajak aja dia. Nanti di sana nggak ada yang buat teh manis kita. Keren nggak Pak? Tapi kita tidak berhasil melihat itu. Kita lebih tertarik, kalau kalian suruh saya buat teh manis tiap hari, tolong tambah gaji saya 200.000. Kita lebih tertarik yang formal, padahal yang fungsional jauh lebih memikat hati. Jadi Bapak Ibu, sederhana saja. Kalau kita masih diperankan orang, tanda bahwa kita itu masih diberi Allah banyak rezeki. Ini cerita orang kampung Pak, serius. Saya ini kampung saya di Mandeling Panyabungan, namanya Pagaran Tonga. Kalau pesta di Pagaran Tonga itu Pak, ditutup jalan. Udah, ada tetangga sebelah masak nangka gulai nangka, yang banyak nangkanya sedikit dagingnya, kira-kira gitu ya. Nah, kalau udah dapat daging itu kayak surga itu Pak. Alhamdulillah dapat dagingnya ini, kira-kira gitu ya. Oke ya. Bapak bayangkan kalau ada satu tetangga yang tidak dilibatkan masak, merajuk dia itu. Padahal tidak ada bayarannya itu Pak. Enggak kau anggap lagi aku saudaramu, padahal pulungannya aku katanya. Nah, padahal markahamginya kita. Kenapa enggak? Sederhana. Karena dia menganggap ketika diminta untuk ikut terlibat, rezeki fungsionalnya dihidupkan Allah, meskipun rezeki formalnya tidak dihadirkan. Tapi mampu nggak kita menghidupkan itu? Itu maksud saya. Kita ini sering membatasi diri, hanya menerima hal-hal yang formal dari rezeki yang Allah beri, dan mematikan ruang fungsional. Itu aja problemnya. Sehingga kelihatan kita ini banyak jumlah hartanya, tapi tidak bermanfaat kepada banyak orang. Gitu. Jadi kita ini balik-balik ke perilaku kampungnya nih Pak, serius.
Kenapa? Karena kita memang diisyaratkan. Orang kampung itu kan kalau awak masak, kalau tercium tetangga aroma masak awak, ya kan awak kasih ke tetangga itu. Itu saya sempat komplain sama nenek saya dulu waktu di pesantren pulang saya. Kami cuma berduanya sama nenek saya itu, karena saya sedang berkunjung ke kampung dari pesantren lagi libur. Banyak kali bulung gadung ini dimasak, daun ubi tumbuh. Ya karena perkataan nenek, memang kau anak pesantren gak jelas juga kau ini gitu. Kalau kita masak tercium kepada tetangga itu harus dikasih kepada tetangga. Barulah saya paham bahwa fikih yang klasik ini ternyata diamalkan oleh orang-orang yang justru kelihatan paham agamanya tidak nyentrik, paham agamanya tidak luas. Kan bingung awak, asal awak lewat depan rumahnya kena senggol awak ya kan. Cici masak jengkol ya katanya. Coba ya kan kena sindir itu namanya ya kan. Kenapa? Tercium aroma. Kalau udah kena senggol awak kasih sedikit jengkol tuh, walaupun 2 biji. Karena masalah tanda bahwa dia ikut makan. Bapak Ibu, banyak ya sebenarnya cara orang kampung menjaga silaturahim. Ini bicara antropologi sosiologi. Kalau di kampung ya saya sebut Mendeling, tapi di kampung lain juga pasti banyak ya. Kenapa di kampung sana? Tahu kalau sekarang sudah beda. Itu tahun 80 tahun 90. Tidak ada satu rumah pun yang punya kamar mandi, Pak. Karena kamar mandinya tuh bondar ke sungai di belakang apa. Jadi kalau nampak awak ada Waudin lewat depan rumah awak jam 10 malam, tahu nyawa itu. Kalau enggak BAB pipis. Jadi awak tahu nampak Waudin ada beol dia tadi sana. Tahu, begitulah cara orang menjaga silaturahim. Coba dibuat di sini. Bumi Asri ini nggak ada toilet semua nih. Wah keren nggak tuh? Pasti semua akan keluar orangnya. Kenapa? Mau tanda wah, oh ini tetangga guru rupanya selama ini. Bersembunyi aja dia rupanya selama ini. Kira-kira gitu. Bapak Ibu, nah sekarang kita di zaman yang modern. Kitalah yang mengkrit bagaimana supaya silaturahim itu tetap terjaga. Itu dia. Makanya saya nggak muji-muji, tapi saya menyaksikan. Salah satu yang unik menurut saya di Bumi Asri ini adalah guyupnya. Nah, ini harus dijaga. Kadang-kadang kita ini sulit menjaga silaturahim karena kita begitu masuk ke masjid kita tetap membawa kita siapa. Ini owner perusahaan nih, jangan main-main, tolong jangan sembarangan cakap. Yang gini-ginilah yang membuat kita nggak pernah guyup, Pak. Padahal kalau kita bicara tentang bagaimana esensi daripada kemanusiaan itu adalah pertama saling memberi manfaat, kedua saling maaf memaafkan, yang ketiga saling maklum memaklumi, yang keempat yang terakhir saling bantu membantu. Kalau 4 ini sudah kita ikat menjadi sebuah kehidupan, tidak ada yang tidak beres di dunia ini, semuanya akan menjadi beres. Yang terakhir, karena lampu samping udah dimatikan, tanda bahwa kita sudah mau sarapan. Ya, rezeki dalam kebahagiaan. Rezeki dalam kebahagiaan itu nilainya gini, Pak. Saya kasih tahu ya, jenis rezeki dalam kebahagiaan itu adalah taat dan istiqomah. Itulah rezeki dalam kebahagiaan. Bapak Ibu, yang paling mudah merusak ketaatan kita itu adalah bahagia. Yang paling mudah merusak ketaatan kita itu adalah serius, Pak. Serius, ya kan? Ditelepon lah, Pak. Ustadz, alhamdulillah, Ustadz mau dikasih duit nih 50 juta. Datang sini ya. Dari jam 9 sampai jam 12 ya. Ustadz harus stay aja. Harus stay aja, Ustadz. Ustadz jangan pergi. Kalau Ustadz dipanggil namanya nggak ada, lewat ini, Ustadz. Oke ya. Padahal saya belum sholat duha. Sementara duha saya adalah satu yang tak pernah saya tinggalkan. Serius, Pak. Akal langsung aja, brother. Duha bisa tiap hari. 50 juta nggak bisa tiap hari, brother. Logik toh? Logik. Makanya kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, Kau akan mengiringi hidup saya dengan sesuatu yang bisa saja membuat saya bersedih, atau mungkin sesuatu yang membuat saya bahagia. Tapi dalam keadaan yang berubah-ubah itu, berikanlah saya kekuatan agar saya tetap istiqomah dalam ketaatan saya. Inilah makna doa Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Jadi rezeki dalam kebahagiaan itu taat dan istiqomah, Pak. Sederhana. Jadi kalau kita masih bisa menjaga itu, alhamdulillah. Berarti Allah masih gembira kepada kita.
Saya kira itu dulu lah ya yang bisa saya sampaikan ya. Paling tidak ini menjadi penguat bagi kita untuk terus berkarya dalam hidup ini, karya keimanan, karya amalia, dan justru karya produktivitas terhadap urusan-urusan dunia kita. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.